Puji Tuhan. Pertanyaan yang kedua. Setuju nggak ini? Nggak bisa dijawab. Yang kedua. Kemana engkau pergi setelah meninggal dunia? Bisa dijawab? Bisa dijawab. Kemana engkau akan pergi setelah meninggal dunia kita ini? Wah, puji Tuhan. Jujur sekali. Saya pun akan menjawab saya tidak tahu. Karena pertanyaan ini bagi Putu Jana adalah kita umat awam biasa. Tetapi bagi Arya Pugala sudah pasti tahu. Dia pasti tahu. Dia pasti tahu. Kenapa? Karena dia sudah tahu kalau dia mencapai tingkat kesucian Sotapana, dia hanya 7 kali kelahiran kembali dan tak akan mungkin jatuh di apa ya di alam rendah kalau sudah mencapai Sotapana. Tinggal 7 kali kelahiran kembali, dia akan di alam manusia ke atas bahkan di alam dewa dan rupa Brahma dan arupa Brahma. Dia bisa tahu. Kalau anagami sudah pasti dia tahu. Dia akan lahir jadi manusia terakhir atau di alam sudawasa. Ada 5 alam sudawasa. Jika mereka kuat keyakinannya, dia akan di alam sudawasa penuh keyakinan. Penuh semangat, penuh perilaku yang baik, penuh konsentrasi dan penuh kebijaksanaan. Oke, jadi bagi kita jawabannya adalah wow puceta. Yang ketiga, dijujur jawab. Apakah engkau tahu engkau bakal meninggal? Saya ulangi, apakah engkau tahu engkau bakal meninggal? Gak ada suaranya. Ya, saya pasti tahu. Tolong dijawab sekarang. Apakah engkau tahu engkau bakal meninggal? Nah, suaranya agak keras. Ini berarti orang-orang yang tidak takut mati ya. Ya, pertanyaan yang ketiga. Engkau pasti tahu engkau bakal meninggal dunia. Nah, dari 3 pertanyaan ini sebetulnya dikisahkan ada namanya eh, Sita, ada satu anak kecil umur 13 tahun. Namanya Setara Ditu atau siapa ya, nah saya lupa. Anak kecil itu umur 13 tahun. Jadi ketika itu anak kecil 13 tahun ini berarti seorang putri, perempuan. Aduh, umur berapa? Kelas berapa? Kelas 2 SMP lah bayangkan, perempuan. Tetapi di kehidupan lampau dia sudah berlatih dharma dengan baik, ya. Sehingga terlahir jadi perempuan ini jadi anak dari pandai besi. Bapaknya tuh suka bikin pisau, bikin pandai besi gitu. Nah, anak ini berbakti sekali pada papannya. Setiap hari mengantar nasi untuk papanya di siang hari. Buddha tahu, nah sang Buddha itu tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu untuk mengajar dhamma. Ya, jadi sang Buddha tuh pagi-pagi jam 4 itu sudah meditasi berjalan cangka mana dia melihat di sekitar siapakah orang yang sudah siap kayak teratai itu puak ya, mekar gitu. Sudah di atas yang siap mekar. Jadi batin-batin orang itu dibaca oleh sang Buddha. Dia mau nggak mau buang waktu. Ketika dia datang, batin dia cepat mencapai pencerahan untuk segera menyelamatkan banyak makhluk. Ya, nah pada suatu ketika Buddha meditasinya melihat ada satu putri umur 13 tahun di tempat di sana saya datang, dia akan maju berkembang. Buddha datang ke sana dan anak kecil ini ada di antara ribuan banyak orang di situ. Ada biku dan ada orang lain. Buddha menyampaikan satu ajaran, nanti ada slide di belakang. Jiwitang aniatang maranang niatang maranang niatang. Jiwitang aniatang adalah hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Dan diulang yang kedua, hidup tidak pasti, kematian adalah pasti, jiwitang aniatang maranang niatang. Cukup Buddha hanya menyampaikan dharma 3 baris ini, sang Buddha kembali ke tempat asal beliau. Semuanya pada bingung. Kok khotbahnya singkat benar padahal persiapannya kayak gini nih. Oh, siapkan banyak sekali ya. Tapi Buddha selesai itu. Anak kecil tadi Tisakaraditu namanya. Saya baru ingat. Tisakaraditu dia langsung ingat hidup nggak pasti, mati pasti, mati pasti. Umur 13 tahun bayangin. Kalau kita udah tua wajar lah ya. Coba anak segitu. Oh, apa ini aku mau mau menikah, mau pergi ke mall, mau kemana ya sangka-sangka nyanyilah. Tapi anak kecil ini pantik dia, akhirnya merenung terus, batinnya semakin maju dan anak kecil ini mencapai batin yang sangat maju dan akhirnya pandangan salahnya terurai. Beberapa bulan kemudian waktu, Sang Buddha tahu anak ini siap untuk mencapai tahapan kesucian. Buddha datang kembali di tempat itu.
Ketika datang itu bukan di malam hari, Buddha datang agak menjelang siang ya. Setelah itu anak kecil tadi, Tisakaraditu tadi, tahu Buddha akan ke sana membabarkan Dharma kembali. Hatinya ingin sekali mendengarkan Dharma, tapi terpecah menjadi dua konsentrasi. Karena dia anak yang berbakti, jam tengah siang dia harus mengantarkan nasi ke tempat papanya. Karena papanya pandai besinya agak jauh dari rumahnya. Tetapi si anak ini juga ingin mendengarkan Dharma di waktu yang sama. Akhirnya apa yang terjadi? Buddha duduk diam, waktunya sudah disampaikan Dharma, tapi mulai-mulai juga. Tisakaraditu di jam yang sama segera dia berlari mengantar nasi untuk papanya. Setelah dia bilang, "Papa, ini nasi untuk makan siang Papa, dan saya akan mendengarkan Dharma." Papanya senang sekali, "Silahkan nak." Lalu larilah si Tisakaraditu ini dan sudah ditunggu semua orang sampai pada bisik-bisik ini. Berumah tangga yang kaya, yang agak sombong ya, namanya dengar dhamma kan ada yang sombong. Ini ngapalah Buddha ini udah siapkan nggak sampaikan dharma. Kayak ada sesuatu yang ditunggu begitu. Anda sudah tahu jawabannya siapa yang ditunggu? Tisakaraditu. Begitu anak ini datang, lalu Buddha mengatakan, "Kolai, kolai, datanglah anakku." Tisakaraditu, eh, cingco, cingco, duduklah. Jadi semuanya ribut. Oh, Buddha ini nggak menyampaikan Dharma segera, hanya menunggu anak kecil ini. Diremehkan oleh semua umat yang ada di sana. Tapi ada orang yang mengerti, Buddha tidak sembarangan. Pasti ada sesuatu di anak ini. Betul. Buddha menyampaikan itu. Ada yang disampaikan langsung, ada yang disampaikan dengan cerita, ada disampaikan lewat orang lain. Nah, cara Sang Buddha menyampaikan Dharma ini lewat Tisakara itu. Nah, lalu semua terdiam dan Buddha dengan hening dia bertanya 3 pertanyaan ini. "Hai Tisakara Ditu, dari mana engkau datang?" Tisakara Ditu menjawab, "Wah, pucet tahu Bante, saya tidak tahu Bante." "Hei Tisakara Ditu, kemana engkau akan pergi setelah ini?" "Wah, pucet tahu Bante." "Hei Tisakaraditu, apakah kamu benar-benar tidak tahu?" "Nah Bante, itu yang saya tahu, itu yang saya tahu." Bingung enggak kira-kira orang yang dengar di situ? Bingung enggak kira-kira? Bro, bingung lah. Jadi yang lain mengatakan anak kecil ini mempermainkan Sang Buddha, tapi Sang Buddha tersenyum. Tisakaraditu batinnya sudah. Kalau tanyaan remeh-temeh dijawab remeh-temeh, jawabannya gini. Tisakaraditu, dari mana kamu datang? "Oh Bante, saya baru antar nasi ke tempat Bapak." Setelah ini kamu mau kemana?" "Aku mau pulang Bante ke rumah." "Apakah benar-benar kamu tahu mau pulang?" Bingung juga kan? Tapi pertanyaan ini persis seperti ini. Ketika sekarang itu ditanya, "Dari mana kamu datang?" Maksudnya adalah, dari mana kamu datang sebelum kamu dilahirkan? Jawabannya tepat. Wow, pucet. Tapi setelah Buddha mengatakan, "Kemana kamu akan pergi?" Dia juga paham. Ingat ya, kalau sudah paham itu batinnya itu cerah. Dia bilang, "Wah, puceta Bante." Tapi dibilang, "Apakah kamu benar-benar tidak tahu kalau semua makhluk akan mati?" "Itu Bante yang saya tahu. Itulah yang saya tahu." Begitu Buddha membabarkan ini yang dijabarkan dengan baik, Tisakarat itu mencapai tingkat kesucian dan semua orang yang batinnya langsung berkembang. Tepuk tangan dong untuk cerita ini ya. Jadi nanti tolong bantu saya kalau Ko Juliano pulang ditanya sama Cak Indrati, "Papa, dari mana kamu datang?" "Wah, pucat tawa." "Kemana kamu mau pergi?" "Wah, pucat tawa." "Apa kamu nggak tahu?" "Wah, pucat tawa." Jangan gitu ya. Katanya, "Dari mana kamu tadi?" "Mah, dari wihara." "Kamu mau kemana?" "Mau ke mall," gitu ya. Jangan salah, jangan digunakan ini di rumah, nanti saya kena marah. Oke, pertanyaan yang keempat. Apakah engkau takut menghadapi kematian? Jawab dengan jujur. Nah, sunyi lagi nih. Apakah Anda takut, engkau takut menghadapi kematian? Yang tidak tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya mau belajar sama Anda.
Bagaimana cara tidak takut dengan kematian? Yang takut dengan kematian, 7 tangan. Banyak, cukup, turun. Dalam Abhidhamma dikatakan, seseorang yang benar-benar tidak takut murni ya, yang murni benar-benar tidak takut pada kematian, ia adalah orang yang sudah mencapai kesucian. Selama samyojana, selama kilesa, kekotoran batin, kilesa, kekotoran batin kasar, Anda punya? Banyak, saya juga punya. Asawa, kekotoran batin halus, oh saya juga punya. Samyojana, 10 belenggu, saya punya, masih punya pandangan salah kok. Ya, saya masih banyak keinginan, keserakahan, kebencian saya. Selama akar keserakahan, kebencian, kebodohan batin tidak terpangkas dengan total, semua orang pasti akan takut menghadapi kematian. Dan yang terakhir, ini penting pertanyaan. Bagaimana cara mempersiapkan diri menghadapi kematian? Karena kita masih putu jana, karena kita masih perumah tangga yang belum mencapai kesucian, poin yang kelima yang akan kita pelajari di sini yang penting. Bagaimana cara menghadapi kematian itu? Ya, dari 4 perumpamaan Abhidhamma nanti. Oke, sekarang masuk nih tadi kalimat ini. Baru dengar ya? Jiwitang aniatang, maranang niatang. Hidup tidak pasti, tetapi kematian adalah pasti. Saya nggak bisa duduk begini terus, berdiri tak apalah ya. Ya nggak apa-apa lah ini. Nah, saya akan di sini nih. Jiwitang aniatang maranang niatang. Hidup itu tidak pasti, tetapi kematian adalah pasti. Kalau hidup tidak pasti, jelas banget dapat terlihat. Anda lahir, terus mulai kakinya 4, beranjak kakinya 2, berlari. Nanti kita kakinya 3, nah. Jadi kaki kita berubah-ubah. Baru yang terakhir nggak bisa, bisa pakai kaki lagi. Sangat jelas. Hidup tidak pasti dari segi umur. Yang tidak pasti lagi wajah Anda. Waktu bayi kenapa berubah? Ya, nanti berubah. Kok ini tidak sama waktu kecil, di ijazah tidak sama. Oke. Anicca. Anda dari kecil ikut orang tua, ikut yang anak pengusaha, ikut papa mamanya belajar. Dari nggak punya duit, bolui lah. Sekarang jadi kaya raya, berubah. Dari Anda yang punya rumah bagus, ya kan, punya harta banyak, mobil 5, rumah 5, istri pun 5. Ah, itu juga berubah. Tapi tolonglah, istri cukup 1 ya, Bapak Ibu ya. 1 aja luar biasa ya. Bagi Anda yang tahu ya, yang belum punya istri ya. Oke. Ya, hidup gak pasti, dapat dilihat. Nah, kalau kita sebagai umat Buddha, mengapa kita harus belajar topik ini? Pertanyaan saya. Kenapa kita harus belajar topik ini? Sementara di ajaran di luar sana sangat tabu membicarakan kematian. Ajaran Buddha, Bapak Ibu, bersyukurlah Bapak Ibu yang meyakini ajaran Buddha. Ajaran Buddha itu sebenarnya ajaran kenyataan, kesunyataan. Yang nggak bisa ditutup-tutupi. Kenyataannya memang begitu. Dan mau menghindar kayak apapun, kita tidak akan pernah bisa. Hanya orang yang senang melihat apa adanya, dia pasti akan senang dengan ajaran Buddha. Ya, banyak kisah-kisah mengatakan demikian juga. Nah, kalau seandainya kita sudah tahu bahwa hidup tidak pasti dan mati adalah pasti, poin yang bawah paling penting. Oleh karena itu, para Romo Bapak Ibu, sadarlah akan ketidakpastian hidup. Karena dengan ketidakpastian hidup, kita bisa get up. Oke? Dari Anda sekarang punya masalah bisnis terpuruk, karena Anda tahu itu anicca, get up. Anda bisa sukses. Dari Anda yang malam tadi perang dunia dengan istrinya, atau mungkin yang masih lajang, lagi asik-asik jalan ke PI, tiba-tiba low end gua end, low end I gua end, putuslah sampai di situ. Sedih, merana, akhirnya Anda tahu itu anicca, get up, bangkit. Oke, dari Anda yang batinnya gelisah, sekarang takut cemas, yakinlah bahwa agama Buddha memberikan solusi. Anda bisa menemukan ketenangan dan kedamaian. Karena itu tidak pasti, agar setiap momen kita jalani dengan kebajikan dan kesadaran. Maka isi hari dengan kebaikan,
Isi hari dengan kebajikan, jangan buang-buang waktu. Ya Bapak Ibu ya, jangan buang-buang waktu. Karena waktu kita terbatas. Tubden Chodron dalam bukunya Waktu Kita Terbatas. Wah, bukunya setebal ini, bacanya luar biasa. Baca berapa lembar lah. Tapi begitu terpantik di dalam, waduh. Beliau menjelaskan waktu kita nggak lama. Waktu kita sebenarnya terbatas dibanding di alam surga. Nanti kita cerita. Alam surga begitu menjemata, kita ini hidup langsung mati. Ya, nanti kita cerita di situ karena berkaitan dengan ini. Maka hidup adalah singkat, Bapak Ibu. Saya senang sekali Dhamma Vibes ini hidup oleh Bu Indrati karena waktu singkat. Gimana kalau kita nggak belajar Dhamma? Dan ingat, 2500 tahun ajaran Buddha, ini masa-masa ajaran Buddha mengalami pengerutan, penyusutan. Bagaimana bayangkan 3000 tahun yang lalu kita sudah nggak ada lagi. Apakah ajaran Buddha masih ada? Masih tanda tanya. Kita lahir di mana? Mengenal Buddha Dharma lagi nggak? Saya tidak tahu. Ya, jadi ini adalah kesempatan untuk belajar ya. Serius banget ini saya berarti ini. Pada tegang ini. Oke, kita masuk ya. Setiap momen lahir dan mati. Secara pandangan umum Bapak Ibu, manusia itu ada 5 agregat. Badan jasmani, tolong dipegang masing-masing tangannya. Tangannya dipegang masing-masing. Anda punya jasmani ya? Masih hidup ya? Syukurlah masih hidup. Saya juga pegang, masih hidup saya. Oke, lalu yang kedua perasaan. Apapun yang masuk dalam mata kita berbenturan dengan cahaya, telinga berbenturan dengan suara, lidah berbenturan dengan rasa, kulit bersentuhan, halus, kasar, dan sebagainya, maka semua indera kita akan berbenturan dengan itu. Ada 3 dalam sutta ya. Dalam sutta ada menimbulkan 3 perasaan. Jika mata berbenturan dengan sesuatu objek yang menyenangkan, maka ada suka bahagia. Tapi ketika telinga mendengar sesuatu yang menyakitkan diri Anda dibilang berkaki 4, tersinggunglah Anda. Karena benturan itu Anda punya memori, ingatan sanya kanda Anda, kaki 4 itu kan menyakitkan bagi saya. Tersentuh di situ, maka perasaan apa yang muncul? Tersinggung, menderita, marah, dendam yang muncul. Perasaan Anda punya. Dan satu perasaan yang netral. Nanti di Abhidhamma berbeda. Ya, lalu yang berikutnya, kalau sesuatu perasaan ini tidak menyenangkan, masuk dalam ingatan, pencerapan, disimpan dalam subconsciousness, alam bawah sadar kita menyimpan dendam marah pada orang itu, disimpan itu. Tapi kalau objeknya menyenangkan, kita simpan juga yang baik-baik, timbul keserakahan. Kalau yang baik-baik menimbulkan aku mau lagi, aku mau lagi. Tapi yang kita benci, no, ditolak, ditolak, ditolak. Tapi yang biasa saja, ya biasa saja. Maka oleh karena itu kita dipermainkan di dalam perasaan. Pencerapan memainkan peran. Dan bentuk pikiran adalah seperti monyet, sunggukong yang lari ke sana, lari ke sini. Kalau seandainya sesuatu yang tidak menyenangkan, kita duduk diam, memori tersenggol. Kenapa dia mengatai aku kemarin seperti itu? Pikiran nakal sekali, langsung berbenturan dengan objek tidak menyenangkan. Anda sudah bayangkan orang yang menyakiti Anda, karma buruk kita berkali-kali lipat dari sangkara kanda. Pikiran yang menyentuh memori bawah sadar, perasaan tidak menyenangkan. Ini terkoneksi. Terkonek semuanya ya. Nah, baru tiba-tiba Anda punya kesadaran. Kalau kesadaran Anda dilatih dengan kuat, dengan baik, muncul memori tidak baik, muncul bayangan orang yang mengatakan kita kaki 4, sadar dengan sepenuhnya, maka karma akan mulai berkurang. Cukup, cukup. Aku tak mau menimbulkan penderitaan baru. Aku tahu aku disakiti. Aku sadar inilah cara menghentikan karma buruk. Tapi jika kesadaran itu menjadi melemah, Anda dikuasai oleh pikiran yang nakal tadi, Anda ingat memori yang tidak baik tadi, perasaan Anda itu duka wedana yang muncul, dendam, marah, benci. Karma satu telah dilakukan, bergulung-gulung dengan karma-karma baru. Sampai kapan? Oke, inilah kita dalam sutta. Nah, jasmani kita ini Bapak Ibu ada 4 unsur ya, kalau bisa disentuh. Nanti kita lanjutkan aja dalam Abhidhamma. Unsur batin timbul dan lenyap. Jadi batin kita, pikiran kita tuh timbul lenyap, timbul lenyap. Upado titi bangga. Upado titi bangga. Upado timbul, titi berlangsung, bangga lenyap. Batin kita tuh muncul berlangsung lenyap. Sebenarnya batin kita lah mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Ya, sebetulnya. Kematian adalah kelahiran. Betul tak?
Meninggal adalah kelahiran. Tapi kelahiran juga adalah awal dari kematian. Kelahiran adalah awal dari kematian. Kematian juga adalah awal dari kelahiran. Jadi circle-nya begitu. Dan setiap momen kita mati dan terlahir kembali. Sebelum kita mencapai kesucian arahat ya Bapak Ibu ya. Nah, jika tidak ada kelahiran dan kematian, maka di setiap momen kita tidak bisa melanjutkan hidup. Ya, oleh karena itu, kelahiran dan kematian di dalam ajaran Buddha sangat wajar. Kalau tidak, bagaimana kita bisa berlangsung hidup? Ya, nih hubungan dari Abhidhamma. Karena nanti ini berkaitan dengan matinya padamnya api. Tolong kita fokus di sini, Bapak Ibu. Nah, rupa kanda, tadi rupa jasmani kita bisa disentuh. Jasmani kita di dalam Abhidhamma itu ada 28 jenis materi. Tapi kita ambil yang sehari-hari, turunkanlah jangan 28 susah ngingatnya kecuali Bu Indrati sama Go Juliano yang sudah Abhidhammanya sudah level dewa. Oke, sekarang kita lihat. Rupa jasmani ini sebenarnya terdiri dari 4 unsur kita. Apa? Tejo, wayo, apo, patawi. Jasmani terdiri dari unsur tanah, bisa dipegang nih, dipegang. Tulang ya, itu adalah unsur tanah. Lalu unsur air, Anda tahu apa unsur air di dalam tubuh Anda? Hah? Darah, ingus, air urin, apalagi semuanya ya, itu udah unsur airnya. Lalu unsur angin, kita bernafas masuk, kita bernafas keluar, bergerak. Angin itu bergerak. Ya, kita digerakkan tuh oleh karena unsur angin. Lalu ada unsur api, pegang. Jika badan Anda masih hangat, Anda masih hidup. Tapi kalau badan sudah dingin, ya kedinginan. Tapi kalau dead, ya dingin kaku. Seperti itu prosesnya ya. Jadi ada 4 unsur. Padat, ini jasmani, lalu air berbentuk cairan, angin dari nafas, dan api dari hangat. Proses kematian secara umum amati, karena Romo sering hadapi orang meninggal. 4 unsur ini yang paling cepat berhenti orang meninggal itu unsur apa? Oh, no. Angin. Ketika sekali ada menarik nafas, tidak kembali-kembali, is dead. Setuju? Unsur angin akan hilang pertama kali. Hilang. Ini dari kita bicara fisik ya. Maka kita harus melatih pernapasan. Olahraga renang, jalan, ya jantungnya kita kuat gitu ya. Supaya nafas kita akan lancar. Nafas akan hilang. Lalu yang kedua, setelah orang meninggal nafas berhenti, apa unsur yang akan mulai meninggalkannya? Api, betul. Kita akan sentuh. Masih dingin atau masih hangat. Kalau masih hangat, nanti kita belajar di belakang bagaimana cara mendampingi orang meninggal dunia. Ya, jangan tiba-tiba diformalin, tiba-tiba ini kita akan ingat. Unsur yang kedua adalah hangat mulai menghilangkan dia semakin dingin. Nah, baru unsur yang ketiga apa? Menetes. Makanya di peti itu kalau kita ada keluarga meninggal sampai 1 minggu dikasih kopi, ya dikasih alas apa supaya tidak menetes ke bawah. Unsur air mulai meninggalkan proses yang ketiga. Baru patawi datu, unsur tulang, gigi, rambut, kesa, loma itu akan lama hilangnya. Bisa dibuktikan? Ya, mungkin setahun yang lalu saya membongkar makam dari Akong, dari istri. Ketika dibuka sudah 20-30 tahun yang lalu, ternyata rambutnya masih ada, giginya pun masih ada, tapi tulang-tulang sudah nggak ada semua. Jadi ada patawi yang lenyapnya terakhir, itu rambut paling sulit. Maka sayangilah rambut Anda. Kecuali Bante ya, nggak sayang ya harus dipotong. Oke, ini. Ini adalah rupa kanda. Ada materi yang lain seperti mata, telinga yang lain itu dimasuk di sana. Wedana kanda. Wedana kanda ini adalah perasaan. Kalau tadi Romo bicara dalam pandangan umum perasaan itu ada 3. Kalau yang senang, objek yang menyenangkan berbenturan senang, ya. Lalu kalau yang tidak menyenangkan, kita langsung duka, menderita, betul? Lalu yang biasa saja itu perasaan yang netral. Di dalam Abhidhamma ada 5 jenis perasaan dibagi lagi. Ada yang namanya suka wedana, perasaan senang yang saya cerita tadi. Mata melihat yang bagus-bagus, senang sekali. Telinga mendengar suara-suara yang enak, dipuji, ya dia senang sekali. Ya, nih.
Ya, ada perasaan sangat senang. Lalu yang kedua adalah duka wedana. Perasaan tidak senang karena apa? Karena menyakitkan, menghina, di macam-macam dikatai sebagainya. Lalu ada yang jenis perasaan dari batin. Yang pertama adalah domanasa wedana. Domanasa wedana adalah perasaan tidak senang dari batin. Tuh dipisah lagi loh ya Bidama. Dipisah lagi, perasaan tidak senang dari batin. Ya, itu sangat dalam. Bisa belajar berikutnya. Lalu ada somanasa wedana. Somanasa itu perasaan senang tapi dari batin. Ah, gimana cara membayangkan? Batinnya itu batin tuh bahagia sekali. Salah satu contoh. Para Romo, Bapak Ibu, marilah kita beranjali, maka mohon kepada Yang Mulia Bante untuk memercikan air berkah. Duduk dulu. Kecamatan. Jayanto, Bodia, boleh Sakyanang terus. Tiba-tiba Bante lewat di depan itu kan, di depan kita. Aduh, kapanlah diperciki ini ya? Pernah gitu? Ada yang kayak gitu? Ayo, kapanlah Bante lewatnya? Nah, di depan kita tiba-tiba ada air, cering, langsung cungur. Wah, Amitofo, Amitofo, senang sekali. Waduh. Terus ada satu somanasa, perasaan yang kecil ya. Ini benturan batin yang kecil dari air dan Anda yakin Bante yang nyepretin, cering, langsung senang sekali. Itu namanya somanasa suka. Somanasa wedana. Perasaan senang. Itu yang kecil. Belum nanti ketika Anda meditasi. Meditasi, batinnya berbenturan dengan konsentrasi. Tenang, damai, tidak terganggu. Aduh, batin itu senang sekali. Itu namanya somanasa. Baru yang terakhir adalah UPK Wedana. Perasaan yang biasa-biasa saja. Ya, itu di Abhidhamma ya. Wah, nanti nggak rampung-rampung ini ya. Lalu yang ketiga adalah sanyakanda. Sanyakanda adalah ingatan. Maka Bapak Ibu, tolong berkaitan dengan ingatan, saya hanya menceritakan cara menulis sajalah. Kalau saya menulis di atas angin, ini huruf apa? Ini huruf apa? V ya, V. Bukan mentang-mentang istri saya Vivi, bukan. Ini V ya, tahu? Sebegitu cepat, sebegitu hilang. Anda pergi ke Lampung, ke Pantai Putih, coba tulis huruf V. Terus ada ombak sekali lewat, masih ada. Ombak kedua, mulai ketutup pasir. Ketiga, hilang. Lalu ada yang pergi ke gunung, ada batu dipahat, tek 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 jadi huruf V. Kena hujan, kena debu, kena angin, setahun nggak hilang, 2 tahun nggak hilang. Sama Bapak Ibu dengan perasaan Anda. Jika Anda menyimpan perasaan-perasaan kesal, menantu takut dengan mertua, hanya ada orang mau menikah, dia bicara dengan Romo. Saya menikah tidak takut. Yang saya takuti tinggal dengan mertua. Romo, kangen kayak saya ini. Ada kayak gini. Oh, tuh Caca, tolong Caca. Apa? Kenapa? Kenapa? Waduh, nggak usah cerita panjang ya. Nggak sebut nama. Ada begitu. Hati-hati ketika ada orang bilang Anda menyakiti Anda simpan kayak batu. Nah, sampai kapan? Susah. Maka Buddha mengatakan, ingatan sanya kanda mengambil peranan penting untuk masuk ke dalam memori kita. Kalau sampai menyakitkan ke dalam, itulah timbul penyakit. Nah, nanti belajar ya, ada penyakit di badan memori. Hati-hati kalau sudah sakit di badan memori, badannya terasa sehat, periksa ke Singapura, nggak ada apa-apa, ke Jerman dokter paling hebat, nggak ada apa-apa, Bapak ini sakitnya di badan memori. Kenapa? Sakit hati. Hati-hati, hanya bisa sembuh dengan meditasi. Karena meditasi nanti setelah pikiran tenang, sudah mulai tajam seperti pisau diasah tajam, dokter siap untuk bedah, masuk ke dalam dibedah. Muncul semua orang-orang yang tidak kita sukai. Ngapa wajah dia muncul terus tenang? Amati nafas, amati memori, sentuh di mana memori itu, dia lama-lama mengecil, mengecil, lama-lama hilang. Begitu selesai meditasi, ketemu orangnya di depan mata, bukan benci dan marah. Wo aine, wo aine, aku bebas, ahu sukang, kata Bante sama Ajan Bram, ahu sukang. Jadi ketika badan memori tidak disembuhkan, hati-hati. Bisa timbul benci sangat dalam. Tapi bagi orang yang terlatih, oke lah, saya juga tidak menyarankan nulis di atas angin begitu lepas. Sulit bagi kita kalau nggak latihan hebat.
menulis di atas pasir. Paling berapa kali ingat, aduh, kenapa lah yo? Ingat, ya sudah, cincai lah, cincai lah, cincai lah. Lama-lama ketemu orang tidak benci, tidak marah. Kita hidupnya pun enteng kok Bapak Ibu. Emang kalau kita marah-marah, kita benci sama orang itu celaka, belum tentu kok dia happy-happy ya. Masih cangkel-cangkel nyanyi-nyanyi, kita yang kick sim setengah mati. Tuh. Oke. Sangkara adalah cetasika 50, kecuali ini dihilangin. Wedana dan Sanyakanda. 50 cetasika. Cetasika itu bentukan-bentukan batin. Ada yang bagus, ada yang netral, ada yang tidak bagus. Yang bagus itu lebih banyak daripada yang tidak bagus. Tapi sayangnya, pikiran kita nakal. Kita keseret ke yang tidak baik banyaknya. Padahal dalam cetasika dari 52 ini yang baik itu lebih banyak. Ya kita nggak bahas di sini waktunya. Lalu yang kelima, winyana kanda atau ada cita, kesadaran 89 atau 121. Maksudnya, kesadaran itu bisa terbagi-bagi pada orang-orang yang berbeda. Makhluk yang berbeda-beda. Manusia, kesadaran berbeda. Ada juga orang yang sudah sotapanya, nanti jumlahnya berbeda, sampai arahat itu berbeda. Ya, oke. Inilah Pancakanda menurut Abhidhamma. Nah, kita akan membahas ini. Pancakanda ini meninggal dunia melewati 4 cara. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut. Kematian ada yang mikro, apa itu meninggal dunia? Yang makro, sorry. Kematian yang makro, artinya mati yang besar. Itu adalah meninggalnya kita. Oke, tapi juga ada meninggal kematian secara mikro. Contohnya jasmani kita, sel-sel kita tumbuh, lenyap itu yang mikro. Contoh dalam 3 bulan sekali sebetulnya darah kita sudah menjerit dan meminta tolong dong aku donorkan ke orang yang butuh. Kalau tubuh Anda fit, sehat, dan senang donor darah, darah itu akan muncul tenggelam-tenggelam. Nanti ketika didonorkan akan muncul darah yang baru. Tumbuh sel-sel yang baru ya. Di situ mikro. Lalu rusaknya organ jasmani secara permanen. Juga ada kan ginjal yang dilepas. Itu juga mikro, meninggalnya kecil ya. Atau organ yang lain. Pada orang yang sudah meninggal dunia, organ yang belum rusak bisa didonorkan. Bante Nyanawirya itu sudah punya piagam. Dia akan mendonorkan kalau tidak salah tuh matanya. Dia akan donorkan ke orang yang nanti kalau dia sudah meninggal. Padahal umurnya masih 35-an ya. Dia sudah ada piagamnya. Nah orang yang berani bisa ya. Tapi bagi yang nggak berani ya. Memang itu orangnya ya bisa didonorkan. Oke. Bapak Ibu sekarang kita masuk ke 4 macam kematian. Nih. Kita singkat aja karena nanti penjelasannya satu-satu ya. Yang pertama, ingat Romo Joni minggu lalu menyampaikan, habisnya jangka waktu kehidupan, ayu kaya marana, habisnya sumbu. Ya, pelita itu akan mati dengan 4 cara. Sumbunya habis, minyaknya habis, sumbu minyaknya habis, atau tertepa angin. Ya, habisnya waktu kehidupan. Kedua, energi penyebab karma. Kama kaya marana itu habis, seperti minyak. Lalu habisnya energi karma yang menjadi penyebab habisnya jangka waktu juga sama-sama lenyap. Dan yang terakhir, energi karena berlawanan karma yang sangat kuat ya sekali. Nah, nanti coba lihat, tolong lihat, tapi jangan masuk ke memori bawah sadar yang dalam-dalam. Lihat keluarga kita, apakah ada yang 4 jenis ini? Tapi saya Romo sarankan nanti pada saat masuk pada poin yang keempat, yang minyaknya ada, sumbunya ada, tertiup angin, Anda jangan terlalu sedih jika keluarga Anda mengalami itu. Ya, cukup tahu saja, sadari, oke, ini anicca. Justru kita tahu memori itu, sadari, lenyap, tinggalkan. Karena keluarga saya ada yang di jenis keempat. Kakak saya nomor 2 meninggalnya. Ya, saya salah paham, saya nggak terlalu sedih karena saya sudah paham. Oke, next nih. Ini dalam Abhidhamma, di Abhidhamma Sanggaha bab 5 tentang cuti dan 4 sebab kematian ada di Abhidhamma itu, lebih detail ya. Sekarang kita lihat. Kematian jenis yang pertama, habis jangka waktu kehidupan secara alami. Ayu. Ayu itu umur. Kalau bahasa Jawa, ayu itu cantik. Ayu itu umur. Contoh, Dirga Hayu NKRI. Itu kalimat Sanskerta loh.
Dirga itu panjang, ayu itu umur. Jadi umur panjang NKRI tanpa dia tahu. Ya karena yang tahu, itu kalimat Buddhis tuh. Ya misalnya Dirgahayu, kalimat bahasa Sanskerta. Oke, nah sekarang berkaitan dengan umur. Nah nih lihat, pada masa Sang Buddha Gotama, rata-rata itu manusia umurnya 100 tahun. Romo Joni kemarin sempat menyinggung. Sekarang kita berada di titik nadir umur manusia terpendek. Buddha Gotama adalah masa Buddha dalam arti yang terkalpa terakhir itu umurnya terpendek. Ya, pada masa Buddha awal namanya Buddha Wipasi, umur manusia itu bisa sampai 80.000 tahun. Panjang pada masa Buddha Wipasi. Semakin turun terdegradasi dan Buddha Gotama, Buddha yang 2500 tahun yang lalu, umur rata-rata 100 tahun. Dan nanti prosesnya kita belajar di kelas Dharma yang lain. Setelah kenapa ini akan terjadi apa, akan manusia itu akan memperbaiki perilaku jadi baik, umur jadi 200 tahun, 300 tahun, 1000 tahun, bahkan akan sampai pada puncak yang tertinggi lagi, 80 sampai 84 ribu tahun. Di sana akan muncul Buddha Maitreya. Buddha yang penuh, haha. Buddha happy, ketawa, karena kebahagiaan ada di sana ya. Nah, ada satu contoh murid-murid Sang Buddha yang berumur 120 tahun. Contoh Mahakasapa, Ananda Wisaka. Wisaka adalah seorang perempuan yang sangat kaya raya karena di masa kehidupan yang lampau punya aspirasi. Aku akan menjadi wanita terhebat dalam hal berdana. Aspirasi itu terwujud ketika pada masa Buddha Gotama dan dia menjadi seorang ibu namanya Visakha. Ya, dan dia adalah donatur utama ya yang menyumbangkan semua harta untuk kepentingan Buddha Dharma. Umurnya sampai 120 tahun. Ya, cucunya banyak sekali dia. Ya, dia umur panjang karena happy, hidupnya sangat happy ya. Lalu ada juga seorang biku bakula sampai 160 tahun. Kenapa? Penyebab karma baik masa lampau yang luar biasa. Jadi orang itu bisa mencapai titik 100 tahun ke atas atau kalau sekarang minimal itu 75 tahun lah ya. Karena memang di dalam Abhidhamma Sangha Pandit Kaharudin, saya membaca itu, matematisnya itu dalam 100 tahun yang kita lewati, rata-rata berkurang 1 tahun. Itu betul Romo Joni kemarin bilang. Berkurang 1 tahun. Jadi ajaran Buddha itu sudah berapa? 2500 tahun. Berarti sudah 25 abad. Rata-rata turun kita. Sekarang manusia rata-rata berumur 75 tahun. Yang mendekati 75 tahun, selamat. Selamat dari umurnya, tapi selamat matinya. Enggak bisa. Maaf, itu gak ada garansi. Tapi bersyukurlah Anda sudah masa ayu. Kama kayanya sukses. Nah, oke. Lalu ada kisah seorang nenek Raja Pasenadi. Nih, kisahnya di sini. Pada suatu ketika, Raja Pasenadi ini menemui Buddha. Lalu di dalam Ayakaya Sutta ya. Lalu dia bilang gini, Bante, nenek saya telah meninggal dunia. Beliau sudah tua, lanjut usia, telah mencapai akhir masa kehidupannya, berumur 120 tahun. Lalu Buddha mengatakan kepada Raja Pasenadi, "Oh Raja, nenek Anda sudah masalnya. Ayu kaya marana habis." Nih, di Abhidhamma di Sutta juga ditemukan itu. Jadi, coba lihat keluarga kita yang meninggal di usia sepuh yang tua. Itu bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali ya dalam arti sampai ke sana. Lalu dibilang Buddha juga bilang gini. Ini Sang Buddha sendiri di Pahaparinibbana. Aku sekarang telah tua, lanjut usia, telah mencapai akhir perjalanan hidup. Aku telah mencapai akhir perjalanan hidup. Buddha meninggal usia berapa? 80 tahun. Usia rentang yang sangat pas dan cukup. Tidak ada Buddha itu di bawah rata-rata yang 80 ke bawah, kecuali nanti di masa Buddha itu juga panjang. Oke, nah maka di sini meninggal secara habis jangka waktu ketika kita melihat Akong Ama kita meninggal dengan usia tua, ya itulah namanya sesuai dengan umur usia rata-rata. Keluarga Anda mengalami hal ini? Mengalami, ada yang mengalami? Itu adalah salah satu jenis kematian. Yang pertama, apa ibaratnya? Habisnya sumbu.
Sumbunya telah habis ya. Next, yang kedua. Habisnya energi karma atau janaka karma pengatur itu habis seperti minyaknya habis tetapi sumbunya masih ada. Ya, kebalikan ya. Tolong nih kebalikan nih yang kedua. Jadi, kebalikan yang kedua itu coba Anda lihat sendiri apakah keluarga Anda nanti ada di sini tidak. Nah, contohnya begini. Makhluk hidup meninggal karena berakhir kekuatan karma berdaya hasil. Jadi kekuatan karmanya itu yang habis. Ya, penopangnya itu habis, minyaknya yang habis. Kalau seandainya makhluk itu berdaya hasil karmanya lemah, dia bisa mati muda, meninggal muda. Tapi meninggalnya bukan nanti jenis yang keempat. Tolong ya, perhatikan. Dia meninggal muda. Contoh baik-baik saja, jogging, tiba-tiba kelepek, umurnya 30 tahun. Kira-kira 7 bulan yang lalu, saya melihat ada satu anak muda main badminton. Tang, teng, tang, teng. Hahaha, teman, ayo kita main badminton. Tiba-tiba di tengah lapangan kolaps. Ada juga masih muda, setelah main badminton tidak apa, begitu pulang dia juga meninggal. Dan kekuatan karmanya itu yang habis. Tapi usianya masih bisa. 75 tahun secara umur masih bisa. Apakah ada dalam keluarga kita seperti itu? Cukup tahu saja kekuatan karmanya saudara kita yang kurang kuat. Ya, kenapa kurang kuat? Nanti lihat di belakang. Wah, saya usahakan sebisa bagus ya seperti itu. Nah, lalu ketika berdaya hasilnya kuat, maka dia bisa berumur panjang. Dia bisa berumur panjang kalau daya karmanya menopang itu ya. Kalau Romo kemarin cerita tentang Samanera ya, Samanera kecil yang tadinya diramal umurnya sekian, dia nyelamatin apa namanya? Nyelamatin semut-semut, akhirnya meleset kan guru itu. Nah, kenapa? Karma bisa kita rubah. Jadi walaupun ada pemotong yang lemah, kita bisa rubah jadi karma penghasil yang tinggi. Maka kebajikan akar utamanya. Ya, jangan berhenti berbuat kebajikan. Nah, ada satu kasus lagi, habisnya kekuatan karma ini biasanya di alam apaya bumi. Tolong perhatikan. Makhluk apaya bumi itu, apaya itu ada 4. Di makhluk neraka, lalu ada di alam peta hantu kelaparan, lalu ada makhluk di alam binatang juga terjadi, lalu juga ada makhluk di Asura. Nah, coba amati tema ini, topik habisnya karma dengan patidana. Ada satu orang tua meninggal karena melekat sekali dengan barang yang dimiliki, dia meninggal jadi hantu kelaparan. Tidak lama kemudian, anak-anak cucunya berbuat baik untuk mamanya ini. Melakukan pelimpahan jasa, diberikan untuk mamanya. Mamanya lahir di alam peta tidak lama. Kekuatan karmanya tertolong dengan anaknya, dan akhirnya dia lahir di alam manusia atau di alam dewa kembali. Ini salah satu contoh adalah meninggal sesuai dengan kekuatan karmanya habis gitu. Atau wah tahu. Bisa pahami tidak kira-kira ya? Karma berdaya hasilnya yang mengatur itu ya. Jadi seperti itu. Nah, oke. Kalau enggak ini nanti kita diskusi ya, tanya jawab. Lalu yang terakhir adalah keparinibbinaan arahat. Ini saya ambil dari Abhidhamma Tasanggaha ya, karena memang topiknya di Abhidhamma. Nah, ini ada seorang arahat yang memang karma penghasilnya sudah habis. Karma penghasilnya itu sudah habis. Contoh dikatakan, di dalam Milinda Panha dikatakan, apabila seorang perumah tangga mencapai kesucian arahat, mereka hanya ada 2 kemungkinan. Berumah tangga kayak misalnya Koko jadi arahat atau semua jadi arahat kita. Ada 2 kemungkinan. Dia akan memasuki komunitas sangga jadi biku, baru umur panjang. Atau dia menjadi perumah tangga, konon umurnya hanya 7 hari. Tapi sudah jadi arahat. Akar-akar kejahatan semuanya, akar karma-karmanya sudah lenyap. Ini contoh yang di jenis yang habisnya pengatur karma.
dia tetap mencapai Mahaparinibbana walaupun umurnya 7 hari. Karena diceritakan begitu ya. Oke, paham ya dari yang kedua ini? Lebih detail ya. Lalu yang ketiga, habis energi karma bersamaan dengan jangka waktunya. Jadi umurnya sudah tua, pengatur karmanya juga sudah sama-sama habis. Jadi kayak sumbu dan minyaknya menjadi padam. Seperti apa itu? Nah ini meninggal karena batas umur selesai dan kedua karmanya juga habis. Ada kisah Sumana. Sumana ini adalah perumah tangga yang senang berdana, yakin pada Triratna, lalu akhirnya Sumana ini meninggal tidak mengalami sakit berat ataupun kecelakaan. Jadi dia sudah sangat tua, lalu nggak mengalami kecelakaan, badannya sangat sehat, ya sangat sehat sekali, tapi memang waktu dan karmanya sama-sama habis. Jadi minyak dan sumbunya sama-sama habis. Ini kalau bisa hebat juga ini. Karmanya bagus kedua ya. Lalu yang ketiga, keparinibbanaan sama Sang Buddha atau Paceka Buddha. Jadi sama Sang Buddha itu sudah pasti jelas jenis yang ketiga ini. Kekuatan karmanya memang sudah habis karena gak ada kekotoran batin kan. Lalu secara usia juga sudah. Ini adalah perumpamaan yang sangat menarik. Paceka Buddha juga demikian. Paceka Buddha tidak akan berumur pendek. Dia pasti akan tepat pada usia rata-ratanya. Itu ya, bisa paham dari sini? Ini saya ambil dari Abhidhamma Tasanggaha. Nah, ketiga jenis kematian di atas itu disebut dengan kala marana atau kematian tepat pada waktunya. Ya, tiga jenis kematian ini adalah tepat pada waktunya. Kala marana. Jadi walaupun usianya sudah habis, karmanya sudah habis, kedua-duanya karma penopang daya hasil dan waktunya habis, ini meninggal secara tepat waktunya sudah. Ya. Jadi kalau keluarga Anda ada di tiga hal ini sebetulnya masih oke. Ya, dalam arti oke itu dalam arti ini adalah memang sesuai waktunya. Nah, kita pelajari yang keempat. Apakah ada teman saudara kita ada di jenis yang keempat ini? Ini adalah bekerjanya berlawanan arah, bagaikan dihembus angin. Jadi sumbunya masih banyak, minyaknya masih banyak, apinya sedang menyala, tiba-tiba dibes dengan angin. Seperti apa? Nah nih, seperti kematian karena campur tangan penghancur karma. Oke, contohnya sendiri, bunuh diri, dibunuh orang lain, lalu kecelakaan. Kecelakaan itu benturan ya, unsur padat benturan, kecelakaan mobil, kecelakaan pesawat dan sebagainya, itu seperti itu. Lalu ada juga menderita penyakit yang sangat parah, parah sekali, yang langsung membuat dia tidak tahan menghadapi itu. Itu saya ambil dari bukunya Dr. Mentin Moon ya, dalam judul Karma Pencipta yang Sesungguhnya. Ya, di sini seperti itu. Lalu dari sini saya cerita keluarga saya sendiri. Kakak saya yang kedua ada di poin itu. Jadi kakak saya itu eh, masuk ke sumur, dalam sumur di pagi hari. Ketika ketahuan terdengar suara, dicari ke atas sudah hilang, sudah tidak bisa terselamatkan. Jadi meninggal secara jenis yang keempat ini bisa melalui benturan padat, bisa melalui air tenggelam atau berenang di laut atau tenggelam di samudra, kecelakaan apa namanya, misalnya perahu atau yang lain. Lalu ada unsur api, bisa juga terbakar ya, terbakar juga unsur api. Ada unsur angin, terlilit puting beliung dan sebagainya. Jadi jenis-jenis kematian ini seperti sumbunya masih ada sebetulnya. Umurnya masih ada bisa 75 tahun kok. Ya kan? Karmanya sebetulnya masih oke tapi dihantam sama kekuatan buruk masa lalu. Oke, termasuk Mahamogalana. Anda tahu Mahamogalana itu siapa? Dia adalah siswa utama Sang Buddha yang sangat sakti sekali. Punya 6 apinya secara lengkap. Bisa menyelam ke bumi, bisa berubah bentuk apapun, bisa baca pikiran orang, bisa melihat kelahiran-kelahiran masa lalu Anda. Lahir dia sendiri bisa ingat.
Oke, dia punya 6 apinya, itu Ko Juliano. Tetapi ini orang suci murid utama Sang Buddha, tapi meninggalnya dia dilempari batu oleh banyak orang karena ada kehidupan lampau yang cukup berat. Karena apa? Karena membunuh ibu sendiri. Ya waktu itu ibunya itu dibawa ke hutan, dia dililit karung begitu, lalu dia teriak ada penyamun, ada penjahat, dia dipukulin ibunya itu dan meninggal. Satu karma yang berat di kehidupan yang luar biasa dulu, setelah menjadi murid utama Sang Buddha yang sudah sangat sekti sekalipun, dia tidak akan bisa juga untuk lepas dari situ. Tetapi untungnya Moggallana sudah menjadi arahat, sudah tidak lagi terkena apa namanya sisa-sisa karma, nggak akan ada kemarahan. Walaupun dia sudah bisa menghindar, dia tahu di sana akan ada karma dia datang, dia bisa pergi ke alam-alam lain, dia bisa, tapi akhirnya dia tidak bisa melepaskan dari karma itu. Lalu ada seorang juga Raja Bimbisara kena luka parah masa lampau. Nah ini aku yang agak heran tuh gini, Bapak Ibu tolong perhatikan. Raja Bimbisara itu kakinya terluka parah karena memakai alas kaki di sebuah pagoda suci. Ya, ini saya temukan di sebuah kisah dari buku Asin Janaka Biwamsa. Jadi hanya memakai alas kaki di pagoda yang sangat suci sekali, ternyata Raja Bimbisara itu kena kaki tertusuk yang parah dan mengakibatkan meninggal dunia karena memang anaknya yang membuat dia meninggal, lukanya di dalam kaki. Kita ada betul juga ya, kalau kita ke tempat suci harus lepas sepatu ya. Ya, betul juga ya. Ada koneksinya ya. Lepas kaki, lepas sepatu gitu ya. Kalau bisa ya. Nah, oke. Lalu ada kematian tidak wajar tuh ini disebut dengan akala marana. Jadi ini adalah waktu yang benar-benar dihantam oleh kekuatan karma masa lalu. Dari buku Asin Janaka Biwangsa. Ya, sudah baca belum bukunya? Ya, bukunya adalah Abhidhamma sehari-hari, itu bagus sekali. Nah, setelah Anda paham ini, Anda sudah tahu keluarga Anda ada di mana, meninggalnya ada yang usia tua, ada yang meninggal usia tua, ada ya? Nggak usah perlu tunjuk tangan. Ada, lalu ada yang meninggal muda, tidak sakit, tidak apa, ada meninggalnya. Nah, Anda harus lewatkanlah, let go ya. Terus apakah ada yang jenis yang dua-duanya sudah tua, mama juga nggak sakit-sakitan, ya memang sudah tua benar gitu ya, sudah tua dan sudah saatnya ada? Ada ya. Terus apakah ada yang jenis keempat? Yang tadi dikatakan dihantam karma lampau, jika ada, jangan sedih terlalu berlarut, bagusnya melakukan pelimpahan jasa untuk mereka. Karena ini kenyataan. Di Abhidhamma nggak ada yang ditutup-tutupi. Kita semua punya connecting saudara dan keluarga, papa mama, paman bibi, adik kakak, menantu, bahkan mertua yang mana, itu akan kena semua penyebab ini. Intinya adalah hidup tidak pasti, kematian adalah pasti, yang perlu disadari itu. Caranya mati memang berbeda-beda. Oke. Nah, sekarang 3 pertanda kematian. Ini yang penting menurut saya. Mari kita belajar. Dalam 3 pertanda kematian, ada pikiran yang paling penting melemah. Yang pertama, dari objek karma perbuatan. Jadi perbuatan kita di masa hidup itu bisa menjadi objek pada saat menjelang kematian. Ya, apa yang sudah sering Anda lakukan, itu baik atau buruk, karma itu yang akan kemana membuat kita lahir. Jadi pada saat menjelang kematian, makanya diminta mengingat yang baik-baik saja. Ya, nanti berkaitan mendampingi orang meninggal. Kita lihat ya. Jadi karma baik, karma buruk juga menjadi objek pada saat mau meninggal. Coba amati kebaikan apa yang sudah Anda lakukan. Masih ingat enggak? Atau perbuatan buruk yang sudah Anda lakukan. Sayangnya kita ini kalau berbuat baik tidak mau ingat-ingat. Ya kan? Yang selalu diingat yang jelek-jelek, diingat. Salah itu. Maka di situ Bante Keminda mengatakan ya, dalam ceramahnya di Owada Kata, kalau Anda berbuat baik, Anda seringlah mengingat kebaikan Anda. Misalnya Anda berdana makan dengan Bante, ingat
bahwa hari ini aku berdana pada Biku Sangga. Kebaikan ini, ingatlah kebaikan ini akan menjadi energi. Maka kenapa tuh di Jepang itu banyak kasus bunuh diri ya? Karena kurangnya mengingat manusia itu berharga gitu loh. Jadi kalau kita ingat yang sedih, aku jahatin orang, aku nggak berarti, aku orang nggak berguna, ya sudah semakin 16 kan. Ingat karma yang baik, berdana kayak, oh kemarin Waisak Romo, aku ikut atas sila, oh Romo, aku ikut kegiatan wihara. Yang baik menolong orang pun ingatlah itu, bukan pamrih, tidak. Kita harus mengingat kebajikan suatu ketika mau meninggal menjadi akar untuk menentukan kemana kita mengingat. Ya, paham ya? Kalau ingat benci sama orang, marah sama orang, udah jangan lama-lama. Tulis di atas pasir aja cepet-cepet. Karena nanti kalau mau meninggal dunia, waduh, karmanya ingat sama dia. Wah, gawat itu. Oke, yang kedua. Kama nimita. Objek simbol perbuatan, misalnya suara, misalnya bau, kecium ya. Kalau ada seorang Buddhis senang sekali melakukan puja di rumah, di wihara, di pagoda, sering memberikan persembahan harumnya kayu cendana. Ingat loh, perbuatan kecil-kecil itu bisa menjadi objek saat menjelang kematian loh. Melihat altar yang indah, lihat Buddha mempersembahkan bunga tuh. Tadi saya mau masuk, ada persembahan apa? Pelita kan? Apa namanya? Bunga tadi di meja itu. Jangan diabaikan loh. Nanti jangan berpikir negatif. Wihara cari dana aja. No. Jika Anda punya rezeki, belilah, persembahkan. Tapi caranya, kadang tuh kita asal-asal gitu. Tidak mendalam sih. Coba begitu persembahkan bunga di altar Buddha, persembahan bunga ini kusembahkan pada Triratna yang agung. Dengan kebajikan ini, semoga aku memperkokoh keyakinan, perilaku menjadi baik. Jadi itu jadi akar. Nanti pas meninggal bayangannya memperindah altar yang cantik itu. Ketarik di alam surga itu. Itu jadi objek itu nanti di sini. Tuh. Tapi kalau seandainya objek yang tidak baik muncul, kayak pisau berkelebat. Setiap hari dia, yang muncul itu yang diingat, dia menjadi pergerakan cahaya pisau berkilau kemana-mana, dia akan menjadi objek pendorong pikiran yang terakhir ya. Dan ini yang menjadi bahaya. Ketika menjadi karma itu, gambaran itu akan mendorong alam di alam yang rendah. Ya, jadi jangan disepelekan perbuatan baik. Dia bisa menjadi namanya kamani mita. Sikap berdana, pindah patah, dan yang lain ingat-ingat itu ya. Oke, dan yang terakhir, tiga pertanda kematian adalah gati nimita. Bayangan simbol yang mengindikasi ada misalnya ya, ada melihat rumah-rumah, bisa terlahir di alam manusia. Di alam dewa melihat istana yang mewah, istana yang megah gitu ya. Nah ini ada satu kisah, ada juga lahir di neraka melihat api, bayangannya api banyak berkelebat, itu mendorong ke sana. Ada kisah Damika melihat 6 kereta surga. Nah saya ini penting, saya mau tanya, siapa yang pernah mendampingi akong ama kita atau saudara kita yang mau meninggal dunia, tiba-tiba dia bilang, aku lihat ada kereta, aku lihat ada yang jemput opa, ada yang jemput oma. Pernah mendengar kalimat itu? Sudah selesai saya, pulang saya. Nggak ada suara. Saya terlalu serius ya? Apa horor ini? Saya juga nggak tahu. Pernah nggak? Coba. Nah, itu dia. Tapi kadang kita manusia tuh suka nyepelekan orang mau meninggal. Gak usah diikuti, gak usah apa. Justru ini kelemahan kita jadi umat Buddha. Kalau sudah ada topik-topik kematian, Anda harus pintar mendampingi orang yang kita cintai dalam menjelang ajal. Ketika opa ama kita atau suami istri kita, ini kan ada 3 gambaran yang akan melahirkan kemana. Jangan dianggap sepele loh. Orang sepanjang hidup berbuat baik, tapi salah menangani di detik terakhir kematian, tidak didampingi, ada ketakutan, kecemasan, nggak diarahin, perbuatan baik diarahin, meleset loh, bisa jatuh. Jadi ketika mendampingi, misalnya aku melihat ada Dewi yang jemput opa, aduh bajunya bagus, ya itu kita harus dampingi, ya opa itu bagus, opa coba ingat Kwan Im, ingat ini. Nah semakin ketolong dia kan seneng objeknya. Ini gati nimita loh, gambar terakhir loh.
Ya kan? Ingetin nggak apa-apa, Oma itu bagus, tenang ya Oma. Jangan malah, Oma, jangan mati Oma. Aku nggak mau ditinggalin. Mau nginget Dewi, nah amsyong dah. Surut langsung. Nah ini juga. Lalu ada juga, misalnya kesadarannya melemah, koma. Dia nggak bisa cerita. Anda ingetin, Papa, ingat ya, Papa pernah berbuat baik. Ingat nggak Papa waktu itu berdana kuti, berdana di wihara. Papa pernah menolong orang kan ikut baksos. Jadi ingat ya, kesadaran walaupun dia melemah, dia bisa neteskan air mata loh itu. Pernah dampingi orang meninggal neteskan air mata nggak bisa ngomong apa-apa. Dia bisa dengar. Kita tuntun. Kita sendiri harus tahu ya, jangan takut loh. Tuntun. Papa jangan takut. Ingat Papa orang baik. Kamsia Papa udah rawat aku. Papa orang baik. Yakinkan itu sehingga kebaikan itu menjadi pikiran terakhir. Oke, ya. Jadi kisah ini, Damika ini melihat 6 kereta surgawi. Ceritanya, Damika ini adalah orang yang baik sekali. Dia suka berdana, suka melatih sila baik. Pas meninggal dunia, itu melihat deretan kereta, kencana yang mewah sekali. Dan ternyata dikisahkan di cerita ini, saya baca di Wimanawatu ya. Kalau nanti topik tentang surga itu ada buku Wimanawatu, kisah-kisah tentang alam dewa. Kenapa dia jadi apa? Nah, siapa sini yang menantu menantu yang baik? Tujuh cari yang jadi menantu yang baik. Nah, ketika Anda menjadi menantu yang baik, di dalam Wimanawatu Cai Indrati dikatakan ada kisah alam surga khusus untuk menantu-menantu yang baik. Selamat, tepuk tangan dulu dong. Iya, benar. Baca itu. Ini jarang buku ini disentuh. Rata-rata alam hantu terus ya, karena ulambana. Kisahnya menarik sekali. Ternyata ada juga rombongan para dewa-dewi karena dia mertua yang baik. Ada rombongan itu. Nah, ini Damika ini ke alam kereta ini karena dia di dunia itu sangat baik sekali, ternyata menjadi rebutan alam-alam dewa. Ayo ke tempat aku aja. Ayo ke tempat aku menjemput. Contoh, Anda pernah punya kawan yang hokpeng ya? Kawan yang dekat sekali. Dekat sekali pun mungkin 5 atau 6 dekat sekali. Kadang ke Prabu Muli aja teman sampai bilang, nanti aku yang jemput ya bro. Ada kayak gitu. Nanti aku yang jemput, aku yang traktir aja ya bro. Ada yang kayak gitu. Nah ternyata di alam dewa yang baik-baik ini ketika melihat banyak orang yang silanya bagus, suka berdana, dia juga akan dekat supaya ayo ke tempat aku aja. Dan ternyata couplingnya banyak. Makanya umat Buddha jangan diiming-imingi masuk surga, cuman surganya satu bro. Jangan, banyak pilihannya ya. Tepuk tangan dulu dong, sajaran Buddha ya. Gitu. Nah, dalam kisah Damika ini, dia pada saat detik terakhir melihat 6 kereta surgawi dan dia mengikuti, dia senyum dan lahir di alam surga penuh kebahagiaan. Oke, ini dari Dr. Mentin Mun, seorang dokter ahli abidama di Myanmar. Dalam bukunya Karma adalah pencipta sesungguhnya. Oke. Nah, momen menjelang ajal ini yang penting juga. Kehidupan dimulai dari pati sandicita. Anda punya kesadaran hidup ini ya. Ingat, Anda masih sadar nggak? Sadar ya, ini ketika sudah sadar, pembuat karma itu ada 7 langkah. Jawana cita, jawana, jawana 7. Tapi sayang nanti pada saat sudah bawangga kita mulai mau meninggal dunia, mendekati cuti cita. Cuti itu berhenti, cita itu kesadaran. Ada loh kesadaran kita cuti, capek ya. Ya, yang cuti bukan hanya kerja. Kata cuti itu berhenti diambil dari bahasa Pali. Aku nak ambil cuti 3 hari. Berhenti dulu, off dulu. Nah, nanti pada saat kita kesadaran pembuat karma ada 7 saat hidup, pada saat mau meninggal dunia menjadi lemah. Ini yang perlu poin penting di ini topik Dhamma Web sini. Pada saat keluarga kita mau menghadapi kematian, 7 jawana yang sedang sehat kayak kita tuh berkurang menjadi 5. Jadi melemah. Kalau keluarga yang baik, malah jangan takut dengan keluarga yang mau meninggal, didampingi karena sedang melemah. Ketika melemah, maka muncul bayangan karma buruk, baik yang lampau, nggak diarahin nih, nggak dituntun nih. Akan muncul gambaran pisau, apakah bunga di altar atau apa, atau tadi ada yang apa namanya, yang tidak baik itu sangat kuat sekali, alat-alatnya tadi. Nah, melemah. Maka itu setelah Pati Sandi
ini mulai melemah, cuti cita melemah, baru ada yang namanya pati sandi penerus. Nanti siklus kelahiran berlangsung. Sangat cepat berlangsung. Meninggal, cuti cita, pati sandi, winyana langsung muncul ke lahiran. Yang meneruskan yang lagi. Maka di sini saya kasih huruf yang penting nih. Menjelang ajal sangat kuat dan berperan menentukan nasib kelahiran berikutnya. Ya, jadi kalau Anda anak yang baik, dekatilah papa mama menjelang kematian, dekati, jangan takut. Mama saya itulah meninggal di pangkuan saya. Mama saya itu senang mendengar parita. Karena dulunya bukan Buddhis. Masuk Buddhis senang baca parita, saya pulang, keluarga sudah doa sesuai agama masing-masing. Karena keluarga saya itu ada yang Muslim, yang Kristen. Lalu saya pangku baca parita, Mama, Jarwo pulang. Jarwo pulang. Lalu saya pangku, saya bacain parita, Jaya Parita. Sekali itu saya berhentikan nafasnya agak ini lagi. Agak gelisah. Mama, ingat yang baik. Mama tuh mama yang baik. Kita baca parita lebih panjang. Baca 2 kali, 3 kali, pas yang ketiga, saya perhatikan langsung, set. Tenang sekali meninggal di pangkuan. Keluarga saya yang nangis-nangis suruh minggir dulu. Tenang. Jadi mama ada meninggal di pangkuan kita karena kita sudah tahu nggak perlu takut kan, dan dituntun. Dan meninggal begitu dengan tenang, jangan diguncang-guncang Bapak Ibu. Jangan teriak-teriak, Mama, hutangnya belum lunas, kreditnya gimana? Ada tambah kacau ya. Jadi tenangkan dia, suami istri kita ya, suatu saat, walaupun sakit dampingi dia. Ada satu keluarga India. Keluarga India itu anaknya nih cewek, sayang betul dengan papanya. Dan saking dekatnya pada saat mau meninggal pun, dia dampingi, malah dipegang, didampingi, diingetin yang baik, yang baik. Oke. Kisah suami menjelang ajal, ada pikiran yang mengganjal. Kisah ini saya ambil dari Bante Keminda ceramahnya. Pada suatu ketika suami istri ini baik-baik saja, Cek. Baik-baik saja hidupnya. Nggak ada masalah. Tapi pada saat suaminya mau sekarat, mau meninggal ini, tiba-tiba ada pikiran yang mengganjal pada suaminya. Kenapa mengganjal? Karena anak yang kelima kulitnya hitam dan wajahnya berbeda. Anak yang satu nomor 4 itu putih, bagus-bagus seperti mamanya dan seperti dia. Hah? Lalu tiba-tiba dia gelisah mau meninggal dunia. Ini kata Bante. Kalau aku meninggal dengan penasaran, tidak dikelirkan masalah ini, aku bisa penasaran, bisa lahir di alam rendah. Tapi aku bertekad, aku akan tanya sama istriku. Kejujuran itu akan membawa aku lebih tenang. Sepahit apapun aku sudah siap. Lalu dipanggil istrinya. Istriku, ada satu pikiranku yang mengganjal. Kenapa sayang? Bu Aini. Nah, istrinya kan. Setelah itu istriku tolong jawab dengan jujur. Aku sudah siap. Ada yang mengganjal tentang anak yang kelima kita. Kenapa suamiku? Ya kenapa kulitnya berbeda dengan saya? Saya ini ada yang mengganjal. Apakah kamu serong atau selingkuh dengan yang lain? Kagetlah istrinya. Tapi istri ini juga istri yang baik ya. Dia bilang begini, suamiku, kamu jangan cemas, kamu jangan takut. Aku yakinkan suamiku, anak yang kelima ini adalah buah hati murni antara aku dan kamu. Aku sangat setia sama kamu, suamiku. Aku tidak selingkuh, aku tidak serong. Suaminya langsung 3 kali langsung pergi ke alam surga. Tepuk tangan untuk cerita ini. Tapi ceritanya belum selesai. Di Bante Keminda cerita ya, saya kan sedang dengar ceramahnya. Boleh tuh buka YouTube ya. Cerita yang kedua, setelah suaminya di alam surga, dia kan surga itu kan bisa dekat manusia juga. Setelah itu, setelah suaminya mengurus meninggal selesai, lalu istrinya bergumam, untunglah suamiku tanya anak yang kelima, tidak tanya anak yang 1 sampai ke 4. Sama tangan dulu tuh cerita ini. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Suaminya tadi pada saat jujur sudah siap meninggal, ingat pikirannya murni, bagus betul, terseret di alam surga. Begitu di alam surga istrinya kayak gitu, lihat dia marah, dia jengkel, dia ngapu, istriku bohongin aku.
di alam dewa itu ada juga alam dewa yang tidak sepenuhnya usia panjang. Ada yang kena tadi apa namanya batas karmanya habis. Karma penopang dia habis, marah jengkel, lah langsung nyungsep lagi ke alam yang rendah. Kenapa? Marah, benci, marah dan benci. Sekali lagi tepuk tangan untuk cerita ini bagus sekali ini. Jadi eh, gimana ya? Udah mau selesai nih. Ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Saya tanya, apakah kepompong sama dengan ulat? Sama dengan ulat, kepompong? Atau kupu-kupu adalah berbeda dengan kepompong dan ulat? Sama pun tidak berbeda. Korusmin bayi dengan korusmin yang sekarang, dia tidak sama, tapi juga tidak berbeda. Kelahiran kematian kita sebetulnya, kalau yang mulia Thich Nhat Hanh dalam sebuah bukunya yang berjudul, saya baca bukunya itu, Tiada Kelahiran, Tiada Kematian. Itu bagus sekali. Dia mengatakan sebetulnya orang yang kita cintai meninggal itu dia tidak benar-benar meninggalkan kita. Dia ada dalam genetik Anda semua. Kenapa kalau ada orang meninggal, gen DNA itu dicocokkan bisa cocok. Kenapa Anda sedih ditinggal mama? Karena Anda merasa mama meninggalkan Anda selama-lamanya. Tapi dengan meditasi yang mendalam, Anda akan tahu mama tidak pergi kemana-mana. Mama itu ada dalam tubuh kita. Papa itu ada dalam tubuh kita. Maka hati kita menjadi tenang. Hati kita menjadi bahagia. Kenapa? Karena yaitu tiada kelahiran dan tiada kematian sebetulnya. Ya, pemahaman ini cukup dalam. Kalau Anda mau melatih melihat secara mendalam, maka nggak ada kesedihan lagi. Oke, next. Ini saya tidak bahas karena di 31 alam kehidupan Dhamma Vibes minggu depan ya. Kalau tidak salah minggu depan topiknya siapa? Romo Darmendra atau siapa? Ini tentang kelahiran kembali. Ya, ada 31 alam kehidupan. Tadi kan cerita 4 hal meninggal dengan cara meninggalnya. Nah, nanti minggu depan ikut lagi sambung topiknya. Ada 31 alam kehidupan. Ya, saya tidak cerita di sini. Lalu ada 4 cara lahir melalui telur misalnya. Ayam, bebek, angsa. Lalu ada melalui kandungan, kita, manusia, sapi, kambing. Lalu ada lahir melalui kelembapan juga, seperti nyamuk. Kalau nggak lembab, walaupun telur tidak bisa lahir. Lalu ada spontan. Lahir spontan ini jadi makhluk hantu. Makhluk hantu umur langsung 16-17 tahun, langsung lahir di alam surga juga sama, umurnya kurang lebih 16-17 tahun langsung besar di alam sana, di alam surga. Nanti untuk teman-teman yang menceritakan alam-alam, kalau nggak salah Afri topiknya ya, alam-alam itu nanti ada alam-alam surga juga. Itu nanti silahkan cari di sana. Dan ini poin yang terakhir, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan, cara menghadapi kematian. Ada sebuah kisah di Gilana Sutta. Ternyata saya senang kalau teman-teman itu memiliki kegiatan yang tujuannya ini. Mengokohkan keyakinan pada Buddha, Dhamma, Sangha, latihan sila, dan latihan meditasi. Ingat, ada 3 poin. Latihan berdana, latihan sila, dan latihan meditasi. Ternyata kisahnya sangat bagus sekali. Pada suatu ketika, ada umat awam yang sedang sakit. Ini di Gilana Sutta ya. Sang Buddha mengajarkan bahwa seorang siswa itu hendaknya keyakinannya itu jangan goyah pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, itu harga mati kalau di Buddhis. Yakin pada Buddha yang tercerahkan, juru selamat orang bilang. Pada Dhamma, kebenaran yang menuntun, tak pernah salah. Pada komunitas orang-orang suci yang sudah bebas. Ini 3 permata yang harus dipegang. Setelah itu, lalu latihlah melatih sila dan berdana. Lalu bermeditasi. Dikisahkan ketika seseorang memiliki keyakinan, memiliki sila dermawan, praktek-praktek ini, meskipun seorang itu sedang sakit dalam menghadapi kematian, apabila ia memiliki faktor-faktor ini yang kokoh sekali, maka dia tidak akan jatuh ke alam-alam rendah. Dia akan jatuh ke alam yang lebih tinggi. Itu ya. Dikuatkan lagi cara menghadapi kematian, kita diingatkan ini. Lalu yang kedua di Dutya Mahanama Sutta. Ya, ini dari Komoming yang kasih rujukan ada 2 sutta ini. Saya kupas habis nih. Lalu di dalam Dutya Mahanama Sutta, di sini Mahanama bertanya kepada Sang Buddha mengenai nasib umat awam yang hidupnya memiliki keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha,
pada saat menjelang kematian pikirannya itu agak kacau. Ya, pada saat meninggal pikirannya agak kacau, agak kacau. Tapi dia tetap bisa mengingat Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lalu di sana Buddha memberikan perumpamaan begini. Sebuah pohon yang tumbuh miring ke arah timur, miring ke arah timur, jika ditebang akan jatuh ke arah timur, blek langsung turun ke sana. Demikian pula seseorang yang selama hidupnya mengembangkan keyakinan pada Triratna, memiliki sila yang baik, maka arus batinnya akan condong ke arah jalan yang benar, dan pada saat menjelang kematian tidak terganggu, dia tidak akan jatuh di alam-alam apa ya, seperti itu. Ya, ini di dalam dua sutta ini. Jadi sangat clear ya. Jadi cara mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian adalah tadi apa? Keyakinan kepada siapa? Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lalu latihan yang kedua, kedermawanan. Latih kedermawanan. Latihan berikutnya apa? Sila. Ya, 5 sila. Lalu yang berikutnya pengembangan batin, ikut meditasi. Kalau berdana wihara bisa ya, ikut kelas meditasi Selasa malam ada meta bawana. Kalau sudah maju ikut retret ya, 7 hari 7 malam. Ikut itu bagus sekali ya, bagus sekali. Nah ini terakhir, slide yang terakhir. Hidup bermakna dalam ajaran Buddha, menjelang kematian itu kita harus sering berdana, oke? Lalu kita ajak keluarga kita melatih sila, 5 sila sudah cukup Bapak Ibu, ya. Eh, kan setelah kita baca itu kan silena sugati yanti silena boga sampada silena nibuti yang titas masilang wisudaye. Masih dengar kalimat ini di mana terakhir? Pada saat baca apa? Ayo, Mat Buddha. Tuntunan Tisaran Pancasila. Imani Pancasika padani, latihlah 5 sila ini. Silena sugating yanti, dengan 5 sila, sugating itu lahir di alam surga. Kalau latihan sugating yanti 5 sila lahir di alam sugati, alam bahagia. Silena nibuting yanti, selain lahir di alam dewa, Anda bisa mencapai nibbana. Silena nibuting yanti tasma silang wisudaye. Dengan latihan yang baik tercapailah cita-cita Anda. Tepuk tangan dulu yang terakhir ya. Jadi 5 sila ini. Dan yang paling akhir, latihlah meditasi.